Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalila. Ini rekan saya, Nuril. Hai Nagisa. Halo. Adita. Hai. Dan Aurora. Hai. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai film Frozen. Dikisahkan, hiduplah sepasang raja dan ratu di sebuah negeri yang makmur. Mereka dikaruniai dua orang putri, bernama Elsa dan Anna. Kedua putri mereka hidup rukun dan selalu menghabiskan waktu bersama di setiap sudut istana. Elsa yang memiliki kekuatan magis, yaitu bisa mengubah benda menjadi es hanya dengan menyentuhnya atau ketika ia ingin mengubahnya menjadi es. Hal itulah yang sangat digemari adiknya. Anna selalu meminta kakaknya untuk membuat tempat bermain mereka dipenuhi oleh salju. Dengan begitu, Anna bisa bebas bergerak dengan lincah ke sana kemari. Sampai pada suatu kejadian, Anna yang sedang menaiki bukit kecil es sambil berlari menuju bukit selanjutnya yang dibuat oleh sihir Elsa. Ketika Anna sedang asik menaiki bukit yang satu persatu dibuat Elsa, namun kakaknya tersebut meminta Anna untuk perlahan-lahan karena dirinya kewalahan. Namun, Anna tidak mendengar penjelasan Elsa, sampai akhirnya Elsa terpeleset karena lantai yang licin. Sihir yang seharusnya digunakan untuk membuat bukit, tetapi malah mengenai Anna yang kemudian terjatuh dan pingsan. Setelah kejadian tersebut, Elsa mengurung diri di kamarnya dalam waktu yang lama agar kekuatan magisnya tidak lagi melukai Anna atau orang lain. Ketika orang tuanya meninggal pun, Elsa tidak ikut dalam acara pemakaman orang tuanya. Ia baru keluar kamar ketika akan dilantik menjadi ratu pewaris tahta selanjutnya yang menggantikan kedua orang tuanya yang telah meninggal. Namun, kejadian tak terduga membuat Elsa murka dan akhirnya mengubah seluruh kota beserta rakyatnya menjadi patung es. Kemudian, Elsa berlari ke hutan dan membuat kerajaan sendiri, membangun istana es dengan kekuatan magisnya. Melihat kejadian itu, Anna merasa bersalah karena membuat kakaknya murka hanya karena dia ingin menikah dengan pria yang baru saja ia kenal. Anna mencari dan membujuk kakaknya di hutan, namun usahanya nihil. Jika Elsa tidak segera kembali ke kota dan mengubah kota beserta rakyatnya ke wujud semula, maka mereka akan menjadi es dan kota Arendelle selama akan bermusim dingin. Namun, ternyata Elsa tidak tahu cara membatalkan sihirnya. Sampai suatu ketika, pria yang ingin dinikahi Anna ternyata menyimpan rencana jahat, yaitu merebut tahta kerajaan dengan membunuh Elsa dan Anna. Anna yang sudah sekarat karena tidak sengaja terkena sihir Elsa, dikunci oleh Hans di suatu tempat dengan harapan Anna bisa mati di sana. Sedangkan Hans yang berhasil menculik Elsa dari hutan membuat konspirasi bahwa Elsa lah yang membunuh adiknya dengan kekuatan sihir, sehingga ia harus dihukum mati. Hans yang mengaku sengaja membunuh di hadapan Elsa, membuat Elsa murka dan menghentikan badai. Kemudian secara tiba-tiba, Anna yang telah dibantu oleh Olaf untuk membebaskan diri dari ruangan tersebut berlari dan menjadikan dirinya tameng untuk melindungi kakaknya yang akan dipenggal oleh Hans. Anna akhirnya membeku. Melihat kejadian itu, Elsa menangis. Air mata Elsa mengenai salah satu tubuh Anna yang ternyata itulah yang membuat Anna kembali wujud normalnya. Kekuatan cinta dari saudaranya yang mengubah itu. Akhirnya, Elsa bisa tahu cara mengendalikan kekuatannya dengan kekuatan cinta. Hans ingin diasingkan karena percobaan pembunuhnya pada Elsa dan Anna. Akhirnya, kota dan rakyat Arendelle kembali menjadi wujud semula. Elsa pun kembali menjadi ratu dan mereka hidup bahagia. Bagian fantasi yang mengandung cerita magis di dalam film Frozen tersebut adalah tokoh Elsa yang memiliki kekuatan magis, yaitu bisa mengubah benda hanya dengan menyentuhnya menjadi es atau hanya dengan keinginannya saja. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Di dalam Islam, tidak ada satupun manusia biasa yang memiliki kekuatan magis, kecuali orang-orang pilihan Allah seperti Nabi dan Rasul yang diberikan mukjizat, seperti mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang bisa membelah lautan dengan tongkatnya atas izin Allah SWT. Jadi, manusia biasa tidak ada yang memiliki kekuatan seperti Elsa. Buktinya ada di dalam surat Al-Imran ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allahu liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib
Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinnallaha yajtabi mir rusulihi man yasha' fa aminu billahi wa rasulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'adzim. Shadaqallahul azim. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar. Pada setiap film atau cerita novel, cerpen, dan lain-lain, tentunya banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti pada genre film fantasi yang rata-rata mengandung hal sihir. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus pandai dalam memilih film atau cerita agar tidak menyesatkan keimanan kita. Film dan cerita lainnya semua hanya sebatas hiburan, jangan dihayati sangat dalam demi menjaga keimanan kita. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk semakin memperdalam ilmu agama Islam agar tidak bertemu dengan hal semacam itu. Keimanan kita tidak akan tergoyahkan.